Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Nuranisa Utami dengan NIM 119209934. Saya dari kelas 3 APGMI. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja siswa media 3 dimensi yang telah saya buat. Pertama, saya akan jelaskan mengenai isi dari lembar kerja siswa. Yang pertama, mata pelajarannya Bahasa Indonesia, materinya mengenai kalimat tanya, kemudian kelas atau semester. Di sini saya mengambil materi dari kelas 2 semester genap. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mencermati serta mengidentifikasi kalimat tanya berdasarkan kata tanya. Kemudian indikatornya, siswa mampu menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, berapa dalam suatu kalimat. Kemudian siswa mampu membuat pertanyaan dengan menyusun kalimat tanya berdasarkan kata tanya. Nah, di dalam LKS terdapat 5M. Yang pertama ada mengamati. Nah, di sini simaklah materi berikut ini. Sebelum kita mengetahui mengenai materi kalimat tanya, di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui mengenai pengertian kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu apa sih? Nah, kalimat tanya itu adalah kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Kemudian kalimat tanya juga biasa digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawaban. Selanjutnya di sini ada pengertian kata tanya. Nah, kata tanya sendiri memiliki pengertian yaitu kata tugas yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Kata tanya dalam bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut. Pertama, di sini ada kata tanya apa. Biasanya, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Contohnya seperti apa yang kamu bawa. Terus, contoh lainnya, apa yang sedang kamu lakukan. Kemudian, yang selanjutnya ada kata tanya di mana, kemana, dan dari mana. Nah, biasanya kata tanya tersebut digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal, kemana kamu akan pergi, dan dari mana asal kamu. Kemudian selanjutnya ada kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu, seperti hari, tanggal, jam, dan bulan. Contohnya, kapan kamu berangkat ke rumah temanmu. Kemudian kata tanya lainnya yaitu ada kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa biasanya digunakan untuk menanyakan nama. Contohnya, siapa nama kamu? Kemudian kata tanya mengapa. Nah, biasanya kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan dari suatu peristiwa. Dan biasanya juga jawaban kata tanya mengapa ditandai dengan kata sebab dan akibat. Nah, contohnya seperti mengapa kamu datang terlambat? Jawabannya karena saya bangun kesiangan. Contoh jawabannya. Kemudian ada kata tanya bagaimana. Nah, digunakan untuk bertanya cara, sifat, keadaan, atau suasana. Contohnya, bagaimana cara kamu membuat susu? Kemudian ada kata tanya berapa. Nah, biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, harga cabai berapa, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam LKS itu yang kedua yaitu ada menanya. Nah, berdasarkan materi di atas, tuliskan suatu permasalahan yang berhubungan dengan kata tanya atau kalimat tanya. Saya misalkan yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara untuk membuat pertanyaan? Kemudian yang kedua, apakah setiap pertanyaan harus menggunakan tanda tanya? Nah, kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Agar memudahkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, seorang guru memerlukan sebuah bantuan berupa media pembelajaran. Tujuannya, agar memudahkan materi atau pesan yang disampaikan oleh guru dapat disampaikan dan diterima dengan mudah oleh peserta didik. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, di dalam pengumpulan data,
akan dijelaskan mengenai alat dan bahan serta langkah-langkah penggunaannya. Tetapi di sini saya tidak akan terlebih dahulu menjelaskan hal tersebut. Saya akan menjelaskannya di slide berikutnya. Ya, yang keempat ada mengasosiasikan. Di sini berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Seperti pada slide tertera beberapa pertanyaan. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu mempresentasikanlah di depan kelas data hasil serta jawaban pertanyaan yang telah kalian kerjakan. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan serta diperlukan di dalam membuat media 3 dimensi. Bahan yang pertama ada styrofoam. Kemudian bahan yang kedua untuk membuat media 3 dimensi yaitu ada karton serta spotlight. Kemudian ada kertas warna. Sedangkan alat yang diperlukan yang pertama ada cutter, kemudian gunting, selotip, spidol, serta lem. Langkah pertama, siapkan 2 buah styrofoam yang akan digabungkan atau dirapatkan menggunakan double tip. Kemudian langkah kedua, tempelkan double tip pada media styrofoam yang berwarna hitam, yang nantinya akan digunakan untuk merapatkan media satunya lagi, yaitu styrofoam yang berwarna biru. Langkah selanjutnya kemudian kita menggambar terlebih dahulu pola yang akan digunakan untuk membuat balok-balok. Kemudian langkah selanjutnya setelah gambar pola tersebut kemudian digunting sehingga membentuk pola yang akan menjadi balok-balok nantinya. Nah, setelah pola tersebut digunting, kemudian disusun menjadi sebuah balok-balok. Setelah semua media selesai dibuat, langkah selanjutnya siapkan styrofoam yang tadi sudah disiapkan. Langkah pertama yaitu tempelkan tulisan kalimat tanya pada styrofoam yang berwarna biru. Kemudian tempelkan juga kata di bawahnya. Selanjutnya tempelkan papan atau kolom pada media styrofoam berwarna biru. Setelah itu tempelkan kertas HPS pada papan kolom kalimat pertanyaan yang sudah disediakan. Selanjutnya kemudian sebelum menempelkan balok-balok pada styrofoam yang berwarna hitam, balok-balok tersebut ditempel kertas HPS, kemudian ditulis kata tanya pada balok-balok tersebut, seperti kata tanya apa, di mana, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya kemudian setelah semua balok-balok terisi oleh kata tanya, kemudian balok-balok tersebut ditempelkan pada styrofoam berwarna hitam. Nah, setelah itu tempelkan juga hiasan-hiasan pendukung pada styrofoam berwarna hitam seperti bunga dan rumput-rumput. Nah, setelah langkah-langkah tadi yang sudah dilakukan, jadilah sebuah media 3 dimensi, yaitu akan mencoba menjelaskan langkah-langkah penggunaan media 3 dimensi yang telah saya buat, yaitu papan permainan mengenai kalimat tanya. Nah, di sini langkah pertama yaitu siapkan media yang telah dibuat ini. Kemudian nantinya saya akan menjelaskan materi mengenai kalimat tanya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menunjukkan apa saja kata tanya yang terdapat di dalam media ini, seperti
kata tanya apa, di mana, bagaimana, dan lain sebagainya yang terdapat di dalam balok-balok tersebut. Kemudian langkah selanjutnya setelah menjelaskan mengenai kata tanya yang ada di balok-balok ini, kemudian saya akan mencoba melibatkan siswa, yaitu saya akan memanggil salah satu siswa untuk maju ke depan. Nah, kemudian setelah siswa itu maju ke depan, saya akan memilihkan atau mengajukan kata tanya apa kepada siswanya, untuk nantinya si siswa itu memberikan contoh kalimat tanyanya. Nah, di sini saya misalnya memilihkan kata tanya bagaimana. Nah, setelah saya memilihkan kata tanya bagaimana, kemudian saya menyuruh siswa tersebut untuk memberikan salah satu contoh kalimat tanya mengenai kata tanya bagaimana. Nah, setelah itu setelah siswa membuat contoh tersebut, kemudian siswa tersebut menuliskannya di kolom yang sudah tersedia, yaitu kolom yang ada di sini.